Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membahas tentang sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti tumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Selanjutnya, jenis-jenis sel. Sel terbagi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, contoh bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, contoh sel tumbuhan, sel hewan, dan protista. Selanjutnya, struktur dasar sel. Yang pertama, membran sel, struktur tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar. Fungsi mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi isi sel. Kedua, sitoplasma, cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organ sel. Fungsi, tempat berlangsungnya reaksi kimia, penting dan mendukung pergerakan organel. Yang ketiga, inti sel atau nukleus, struktur terbesar berbentuk bulat dan oval, dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsi mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Keempat, mitokondria, penghasil energi melalui respirasi seluler. Kelima, ribosom, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Keenam, badan Golgi, memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Ketujuh, retikulum endoplasma, memproduksi dan mengangkat protein dan lipid. Kedelapan, lisosom, mengandung enzim pencerna untuk memecah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kesembilan, kloroplas, mengandung pigmen hijau klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Kesepuluh, vakuola, kantung besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa, besar di sel tumbuhan, kecil atau tidak ada di sel hewan. Selanjutnya, komposisi sel. Yang pertama, air 70-85%. Air memang berfungsi sebagai pelarut universal, medium transportasi zat, dan tempat terjadinya reaksi metabolisme dalam sel. Persentase 70-85% adalah kisaran yang umum untuk kandungan air dalam sel. Kedua, protein 10-15%. Protein memiliki berbagai fungsi penting dalam sel, termasuk sebagai pelarut dalam konteks tertentu, seperti protein tertentu yang membantu melarutkan zat, medium transportasi zat, misalnya protein transmembran, dan terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme sebagai enzim. Ketiga, lipid 2-5% berperan sebagai penyusun utama membran sel dan cadangan energi. Keempat, karbohidrat 1-3% sebagai sumber energi utama. Membentuk dinding sel pada tumbuhan, yaitu selulosa. 5. Asam nukleat, DNA dan RNA, berupa DNA dan RNA yang mengatur informasi genetik. DNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik yang diwariskan, sedangkan RNA bertanggung jawab untuk menerjemahkan informasi tersebut agar dapat digunakan untuk membangun protein dan menjalankan fungsi seluler. Transport membran. Transport membran adalah proses pergerakan zat seperti nutrisi, ion, dan molekul melewati membran sel. Proses ini penting untuk sel mengambil zat dibutuhkan dan membuang sisa. Jenis-jenis transport membran. Pertama, transport pasif, tidak membutuhkan energi. Perpindahan zat terjadi secara spontan karena perbedaan konsentrasi tanpa menggunakan energi ATP seluler. Arah perpindahan dari area berkonsentrasi tinggi ke area berkonsentrasi rendah menuju keseimbangan. Mekanisme osmosis, diskusi terfasilitasi difusi. Transport aktif, membutuhkan energi, memerlukan energi dari ATP untuk memindahkan zat. Arah perpindahan melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Mekanisme pompa ion, endositosis, dan eksositosis.
Sintesis protein, proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. 1. Pembuatan mRNA. Transkripsi pada inti sel. 2. Penerjemah mRNA oleh tRNA. Translasi dan perangkaian asam amino di ribosom. Transkripsi terjadi di dalam nukleus sel. Prosesnya, informasi genetik dari DNA disalin ke dalam bentuk molekul messenger RNA. Tujuan untuk menciptakan salinan instruksi DNA yang kemudian akan dibawa ke ribosom di sitoplasma untuk dibaca. Translasi terjadi di ribosom dalam sitoplasma sel. Proses molekul mRNA membawa instruksi genetik ke ribosom. Molekul transfer RNA membawa asam amino yang sesuai ke ribosom. Ribosom membaca kodon urutan 3 basa pada mRNA dan merangkai asam amina tersebut menggunakan ikatan peptida membentuk rantai polipeptida. Hasil akhir, rantai polipeptida terbentuk dan dapat mengalami pemrosesan lebih lanjut untuk menjadi protein fungsional. Selanjutnya, pembelahan sel, yaitu mitosis, proses pembelahan sel somatik atau sel tubuh untuk menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk, memastikan jumlah kromosom tetap sama. Tujuan pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, dan penggantian sel yang tua. Tahapannya interfase, fase persiapan sebelum pembelahan, di mana DNA dan organel sel diduplikasi. Kedua, profase, kromosom memadat dan menjadi terlihat, membran inti mulai rusak. Ketiga, metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Keempat, anafase, kromosom atau kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan dari sel. Kelima, telofase, terbentuk 2 inti baru di masing-masing sel anak dan sel mulai membelah. Keenam, sitokinesis, pembagian sitoplasma dan organel untuk membentuk 2 sel anak yang lengkap. Meiosis, yaitu proses pembelahan sel gamet atau sel kelamin untuk menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk, sel haploid. Tujuan membentuk sel gamet, sperma dan ovum untuk reproduksi seksual. Tahapannya, meiosis melibatkan 2 putaran pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 yang lebih kompleks dari mitosis, di mana terjadi pemisahan kromosom homolog dan kemudian kromatid. Tahapannya meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, itu tadi video pembahasan memahami materi tentang sel. Semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat kalian untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.